suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar di suasana sore akhir pekan Mozaik Indonesia selalu setia menyapa Anda untuk segmen UMKM menemani akhir pekan pendengar Pro 1 melalui FM 9,4 MHz. Dan pendengar sore hari ini narasumber kita sudah hadir di studio yang akan kita ajak ngobrol bersama melalui acara Mozaik Indonesia di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, tetap semangat, dan penuh keceriaan sesuai dengan suasana di bulan Agustus menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Baik pendengar, sore hari ini kita sudah bersama Novi Risdayanti, owner dari Doyami, dan tema kita hari ini adalah nikmatnya sensasi mie sehat dari daun kelor. Dan acara ini bisa Anda lihat di channel YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang atau juga di RRI Digital, dan Anda bisa bergabung, memberikan tanggapan dan komentar Anda, juga like-nya di channel YouTube juga di RRI Digital. Baik, kita sapa dulu narasumber kita sore ini. Selamat sore Novi, Assalamualaikum. Selamat sore Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tadi sempat kena hujan dikit ya? Lumayan Mbak. Lumayan ya, pagi baik. hari, siang kuliah. Alhamdulillah sibuk kayaknya aktivitasnya, nggak pernah diam diri tapi menyibukkan diri yang pastinya ya. Baik, terima kasih semuanya Novi sudah bersama RRI hari ini di tengah kesibukannya bersama Pro 1 di Mozaik Indonesia. Kalau kita bicara soal tema, nanti dulu kita tanya dulu ke Mbak Novi nih, kegiatan hari-harinya di owner Doyami ini apa saja nih Novi? Selain ada di Doyami atau mungkin kegiatan kuliner yang lain? Kalau kita biasanya, kalau saya sendiri Mbak, karena backgroundnya dulu kan sebenarnya saya dari perhotelan. Terus waktu pindah ke Palembang, saya di tahun 2020, itu kebetulan saya ikut kompetisi yang IPB Bandung. Itu lomba apa? Kuliner juga? Ya, masak juga sama carving buah gitu dari IPB Bandung. Terus saya langsung dapat juara 2 gitu ke Sumsel. Nah setelah itu karena memang saya waktu itu basicnya pernah jadi trainer, jadi saya waktu itu diajak ngajar pernah di Poltek Pariwisata, terus Poltek Penerbangan, terus biasa juga diundang untuk talk show karena memang kebetulan saya ikut beberapa kompetisi. Yang kemarin saya pernah minggu kemarin saya waktu nggak bisa ya, itu dari Kementerian Perdagangan, karena kan kebetulan waktu tahun 2024 saya terpilih jadi fasilitator terbaik se-Indonesia. Luar biasa. Waktu itu masih ada Pak Jokowi, jadi makanya kemarin saya diundang talk show ada 3 hari di Jakarta. Di Jakarta, waktu akhir pekan yang lalu ya? Iya, yang saya nggak bisa yang masih di Jakarta. Iya. Jadi udah banyak sekali pengalaman Novi ya seputar namanya kuliner katakanlah ya. Kalau juga, saya nge-branding usaha saya, karena kan ini saya nggak punya toko offline Mbak. Jadi saya kalau nge-branding itu memang dengan ikut kompetisi. Iya, waktu pertama kali waktu tahun 2023 sih saya pernah menjadi 20 UMKM terbaik dari DBS Singapura. Baik. Itu tingkat Asia. Terus saya juga pernah kalau kompetisi ada Kementerian Koperasi RI, ikut gitu? Iya, saya ikut. Waktu itu sempat ketemu sama Pak Menteri, Pak Teten. Itu saya 10 terbaik dari Entrepreneur Development tahun 2023 juga. Ada beberapa sih. Banyak berarti sudah penghargaannya dicapai ya? Lumayan Mbak, saya kebetulan banyaknya itu ikut yang nasional sih. Nasional, baik. Novi, ini yang menjadi kekuatan Novi ini mengikuti seluruh pelatihan kemudian kegiatan dan juga penghargaan itu, ini basicnya apa? Daun kelor kah atau apa gitu? Enggak juga. Bermacam-macam.
Lebih ke kalau ini ya, kalau kompetisi itu kan kita ada yang ini Mbak, kekuatan kita di presentasi gitu. Kalau bahasa kompetisi itu namanya pitch deck. Iya. Jadi gimana kita sebenarnya waktu pertama kali saya ikut itu di tahun 2023 itu kan kita pitch decknya kan waktu itu kan sudah ada mitra kolaborator Mbak. Jadi kalau misalnya kita presentasi usaha kita itu yang pertama tuh 1 menit bagaimana kita meyakinkan orang-orang yang ada di depan kita. Iya, bahwa produk kita itu bahwa produk kita ini bagus dan layak untuk diterima di tempat mereka. Baik. Nah kalau kemarin itu kebetulan saya pitchingnya 1 menit itu berhasil, makanya produk ini tuh waktu itu bisa masuk ke Kemcik Jakarta sama ke Pepito Bali Mbak. Wah, Jadi luar biasa. karena apa kan kita waktu itu live panggungnya besar gitu, Nggak ada rasa gugup gitu. udah biasa Udah Mbak. biasa ya, udah tertempa gitu dari dulu ya. Baik, itu pengalaman yang luar biasa dan tidak semua orang yang punya kesempatan seperti Novi yang bisa tampil di tingkat nasional gitu. Nah, Novi ini owner Doyami ya. Nikmatnya sensasi misalnya ada daun kelor. Ini daun kelor ini kenapa Novi memilih daun kelor? Ini mungkin ada cerita di balik itu. Oh iya, kalau cerita mungkin saya juga pernah ya sebelumnya di RRI. Iya. Kalau kelor ini kan saya kebetulan Mbak jadi ketua Pokja 3 ya di Kecamatan Jakabaring ya, PKK ya. PKK. Jadi kalau di Pokja 3 itu membawahin bidang kuliner sama tanaman. Nah, jadi Khusus ya? Khusus itu untuk yang Pokja 3 ya, kelompok kerja 3 Kelompok gitu. kerja. Jadi pada saat tahun 2023, sebelumnya sih 2022 kita sudah menang juara 1 ya untuk PKK-nya waktu itu. Sebelumnya sudah juara 1. Sudah juara 1. Nah juara tahun 2023-nya itu juara 1 lagi Mbak, berturut-turut. Nah itu disuruh bikin kreasi makanan yang pengganti nasi ya, tapi itu kandungannya baik untuk stunting. Nah ternyata waktu kita cek itu kelor itu namanya kan superfood, jadi dia manfaatnya tuh kan sangat banyak ya Mbak ya. Kalau ada kelor itu dia bisa mengurangi angka stunting, kurang gizi. Jadi dengan misalnya walaupun bukan dibikin mie tapi bisa dibikin kayak sayur bening gitu. Pokoknya ada kandungan kelornya. Nah setelah itu kita coba membuat kreasi mie aja. Jadi anak-anak tuh suka apa sih? Karena kan yang stunting itu rata-rata anak-anak ya Mbak ya. Yang suka makan mie gitu kan? Yang kurang gizi itu kan anak-anak. Kurang gizi, betul. Makanya kita konsen ke situ. Yang awalnya waktu pertama kali mie itu kan dibawa ke posyandu atau puskesmas gitu. Nah setelah itu ternyata kan responnya bagus. Nah di daerah Jakabaring itu, di daerah saya tuh memang stuntingnya kalau kita cek tinggi ya? Tinggi, angka stuntingnya tinggi, dan memang pengurangan itu dalam 1 tahun memang nggak terlalu besar, nggak selalu signifikan. Kemarin 0,68% ada penurunannya. Nah jadi ini kita biasanya dibantu sama acara PKK, Bu Camat sama Ibu Wali Kota. Itu kita bagi biasanya Mbak, kalau misalnya ke posyandu imunisasi, nah mie-nya itu kita bagi ke anak-anak. Terus nah di situ juga kan kita bikin kreasi yang tadi Mbak. Nah ternyata waktu dilombain dapat juara 1 lagi yang PKK-nya yang terbaik. Makanya setelah itu saya ikut kompetisi kan. Saya ikut kompetisi yang tadi entrepreneur development. Jadi kalau yang kayak UMKM itu dia lumayan inilah tinggi lah kalau misalnya kita ikut yang entrepreneur development kan. Karena biasanya satu kota tuh cuma 1 yang lulus, yang lulus karena biasanya pesertanya mungkin sampai 15.000 gitu, sampai tersisa 10 nantinya kan. Nah itulah yang dipresentasikan, ternyata bagus karena kan ini kan mie sehat, dia terbuat dari tepung singkong Mbak. Jadi tepung singkong dicampur juga dengan daun kelor gitu. Iya, daun kelor, dan dia tanpa tepung terigu. Jadi memang kita gluten free. Jadi tidak ada kandungannya bagus gitu. Dan kalau di sini kan kita sudah hitung kalori ya Mbak ya. Kadang-kadang orang sekarang kan mau diet ya. Jadi kita kalorinya cuma 137 kalori gitu loh. Dalam satu bungkus itu. Dalam satu bungkus ini walaupun isinya 2.
Iya, baik. Dan semua kita tanpa pengawet ya, karena Alami bumbu-bumbunya ya. juga semua alami. Kita ada 3 varian rasa juga, ada rasa soto yang warna hijau ini, Yang kuning? yang kuning, yang merah ini kita rasa bawang. Tapi kita untuk menyisir yang generasi Z, Gen Z sekarang kita pakai rasa ramen. Oh, ramen, iya, yang lagi digandrung anak-anak Iya, milenial. benar. Kemudian kalau memilih nama Doyami ini ada ceritanya juga atau bagaimana nih Novi? Kalau awalnya nama usaha saya itu memang Doyan Kitchen, Mbak. Nah, awalnya Doyan Kitchen. Nah, kebetulan saya kan ikut kompetisi lagi di tahun 2024. Saya ikut Pegadaian 2024, itu yang terbaik kan. Ada 2 orang yang terbaik dari Sumatera Selatan. Itu kita dapat rebranding namanya. Oh, Jadi oke. dia nanti daftarin untuk hak paten merek gitu Haki kan, gitu ya? hakinya, terus dibuat ini kan, saya dapatnya 2.500 pieces ini kan pieces gratis itu. karena memang yang terbaik tadi. Semuanya dibantu sama mereka. Jadi Termasuk namanya juga. namanya iya, Doyami awalnya kan itu. Doyan Kitchen Iya. kata dia kan. Awalnya Doyan Kitchen tuh kayaknya Agak sedikit. umum banget gitu loh. Nah, jadi khusus mie-nya Doyami aja, Doyan Kitchen-nya jadi singkatannya Doyan Mie gitu loh. Oh, Doyami. Padahal sebenarnya ada juga unsur Doyan Kitchen-nya juga Iya, di situ. ada unsurnya biar tetap nggak hilang. Kalau khusus Doyan Kitchen tetap yang memang saya snack box, tumpeng gitu. Tapi kalau yang untuk Doyami khusus mie-nya aja gitu. Mie aja. Baik. Ini Doyaminya hanya 3 varian, kemudian packagingnya memang seperti ini dari awalnya nih Nov? Atau mungkin ada perubahan sebelumnya? Packagingnya seperti ini awalnya, tapi kalau memang kita ada bazar kita pakai cup. Oh, ada cup juga? Ya, ada yang seduh. Cuma karena ini kan tepungnya pakai tepung mokaf ya, Mbak ya. Jadi dia nggak bisa seduh yang biasa pakai air panas ya. Kalau Iya. kan seduhnya 7 menit kita minimal, karena dia akan lebih kenyal kan. Iya. Nah, makanya pada saat pada saat bazar biasanya memang kita siapkan tester gitu. Sudah siap ya? Udah siap untuk testernya. tester khusus untuk bazar, biasanya pakai cup gitu. Baik. Doyami ini sudah mendapatkan label apa aja nih Novi? Label halal kah atau SNI? Bisa Kalau- diciptakan juga? Ya, kalau Doyami kita yang pasti kan namanya pertama udah haki, Mbak. Nah, terus kita sudah halal dan kemarin kita ini kan memang yang di yang SNI? lama. Lama, iya. Yang lama ini SNI Bina UMK kita masih. Nah, tapi kita 1 minggu yang lalu sudah dapat SNI unggulan. Suara Mbak Novi pada menghilang. Oh ya, untuk yang ini minggu lalu kita udah dapet SNI unggulan. Unggulan itu. Tapi kita memang belum ganti ini karena ini kan kemasannya masih banyak banget baru dapet kan. Iya. Jadi Belum habis gitu ya, stok belum lama. habis, makanya ini SNI-nya sudah oke, sudah approve dari orang SNI-nya. Dan memang sudah SNI unggulan ini Mbak yang untuk ini. Terus kita juga ada fasilitas ini untuk resep ada di sini. Ada resep tinggal di Scan aja, pakai barcode ya. Terus yang ini kita ada barcode yang terbaru. Jadi barcode yang terbaru ini diterima di seluruh Indonesia dan di 120 negara. Wah, keren banget. Karena ini Iya, kan iya. kita pernah bisnis matching kan kemarin sama Malaysia gitu. Karena kebetulan waktu tahun 2024 juga saya kan UMKM terbaik Sampurna Foundation, Mbak. Jadi ini produknya sudah ada juga di Sarinah. sana. Oh, di Sarinah, Jakarta ya. Iya. Tapi Jadi- bukan yang untuk yang dijual ya, maksudnya memang bukan ada stand kita, tapi kurasi terbaik dari Sampurna itu kan dikurasi sama Sarinah. Jadi Iya. kita ada di lantai 5. Itu memang ada standnya Spesial. yang terpilih. Sama seperti ini packagingnya? Sama Sama. seperti ini. Baik. Pendengar silakan yang mau bergabung, kita di Mozaik Indonesia segmen UMKM bersama Novi Rizdayanti, owner Doyami, dengan tema hari ini nikmatnya sensasi mie sehat dari daun kelor. Baik, Novi, daun kelor ini kan memang tumbuh subur ya di tanah Indonesia, khususnya di Palembang. Ada kesulitan nggak untuk mendapatkan namanya daun kelor? Karena kebanyakan daun kelor ini dipanenkan harus ada kriteria sendiri gitu, nggak sembarangan memetiknya gitu. Seperti apa nih?
Kalau daun kelor itu gampang sih sebenarnya Mbak. Daun kelor itu paling gampang tumbuh ya. Diletakin aja dia cepet tumbuh gitu kan. Mirip sama Cepet daun tinggi. katu ya? Iya mirip. Tapi baunya kan dia agak langur ya. Tapi kalau kita di sini kan kita bentuk bubuk ya, bentuk bubuk dulu baru bisa diolah. Iya, jadi daunnya itu dibentuk bubuk dulu, proses ya. Diproses dulu, biasa kan kita keringin dulu, kita jemur, keringin, kita saring, kita jadiin bubuk dulu, disimpan. Nah baru nanti pada saat mau diolah, kita langsung gabung sama pembuatan mie-nya aja gitu. Oke, pembuatan bubuk itu ada tempat khusus pembuatannya? Enggak sih Mbak. Oh enggak, jadi enggak. Okay. Kalau kelor itu sebenarnya gampang ya, bukan yang terlalu susah untuk sayuran yang gampang lah, tumbuhnya juga gampang, tingginya juga nggak terlalu tinggi lah ya, mungkin. Ada juga tinggi ya. Cepet Mbak, dia 3-4 bulan tuh cepet tinggi, harus cepet dipotong. Tinggi. Jadi biar dia agak merimbun daunnya gitu ya. Oke, jadi proses pembuatan satu atau doyami ini gimana prosesnya? Apakah dilakukan di sini, membutuhkan berapa staf karyawan? Seperti apa nih cerita dulu nih proses pembuatannya sendiri? Kalau proses kan kita kan biasanya bikinnya Mbak. Ini kan kalau sekali bikin tuh banyak ya. Kalau seperti misalnya kita bikin 1 kilo aja itu bisa menghasilkan 1 kiloan itu sekitar 30 ya bisa ya. 30 yang untuk ini ya. Nah biasanya sih bikinnya juga gampang Mbak, karena kan kita bahannya kan kalau di sini kan kita kan cuma pakai telur ya, terus langsung digiling seperti biasa, terus dijemur ataupun juga di oven. Baik, jadi bisa diolah sama rumah kayak kita ya, orang awam bisa juga. Bisa. Oh seperti itu, nggak terlalu sulit ya? Iya, nggak terlalu sulit karena memang kan ini kan memang basicnya memang mie sehat, jadi memang di dalamnya tidak ada ayam misalnya, daging, memang kan nggak boleh juga Mbak di dalam kan, kalau resiko tinggi ya. Kalau misalnya ini kan termasuk resiko rendah dia kalau mie instan. Semua usia bisa konsumsi? Bisa Mbak. Dari usia anak-anak sampai lansia? Iya bisa. Tidak ada kendala ya? Nggak ada masalah. Kalau kadaluarsanya berapa lama tuh owner doyaminya nih Novi? Kalau di sini kita kadaluarsa itu sebenarnya 1 tahun ya. 1 tahun? Waktu kemarin sempat kita dicek juga sama tim Bepom, tapi memang kita buat 6 bulan karena kan kadang-kadang kan kalau misalnya kita suka titip jual nih Mbak. Nah titip jual di beberapa tempat, misalnya di toko oleh-oleh, terus kalau di supermarket gitu kan. Nah memang kita kecilin itu ke 6 bulan karena kan biasanya takut kalau misalnya kayak gini kan bisa kebuka rusak di jalan gitu kan, kemungkinan kan takutnya kalau misalnya kita langsung patok untuk 1 tahun, takutnya nanti resikonya di kita kan kalau ada masalah. Makanya kita kalau misalnya ada pemesanan biasanya kita PO sih lebih banyak, jadi kita bikin lebih baru aja gitu, lebih aman. Baik, Novi izin kita break sebentar ya, nanti kita lanjut lagi sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar tetap bersama kami di Mozaik Indonesia edisi UMKM dengan topik nikmatnya sensasi mie sehat dari daun kelor. Silakan Anda bergabung bisa di channel YouTube dan channel WA Pro 1 di 0821 7927 9090 atau di 0711 369977. Kita akan kembali pendengar setelah informasi yang satu ini. Kemerdekaan bukan hadiah, bukan pemberian penjajah, bahkan bukan pula hasil rundungan biasa. Kemerdekaan adalah hasil perjuangan, teriakan takbir di tengah peluru, tangisan ibu melepas anak ke medan perang, luka, darah, bahkan nyawa, dibayar lunas untuk merah putih berkibar. Lalu, hari ini, apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga warisan itu? Apakah cukup hanya dengan selebrasi dan foto di media sosial? Tentu tidak. Kemerdekaan harus diisi dengan karya, dengan ilmu, dengan kepedulian. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh integritas, melayani tanpa pamrih. Merdeka bukan hanya bebas, tapi juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada negeri ini,
pada rakyatnya, pada masa depan generasi setelah kita. Hari ini, kita bukan lagi pejuang senjata, tetapi pejuang masa depan. Buktikan bahwa darah para pahlawan tidak pernah tumpah sia-sia. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih Kak sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. 92,4 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Pendengar, kita lanjut kembali Mozaik Indonesia untuk segmen UMKM dengan tema hari ini nikmatnya sensasi mie sehat dari daun kelor bersama Novi Rizdayanti, owner dari Doyami. Baik, Novi, kita lanjut lagi sambil menunggu pendengar kita yang bergabung. Silakan mau tanya-tanya sama Mbak Novi, gimana sih biar buat mie-nya tuh dari daun kelor bisa enak gitu. Nah, Novi, yang namanya makan mie kan pakai bumbu ya, nggak mungkin mie tok aja. Seperti kita kalau makan nasi itu kan ada sayurnya, ada lauknya gitu. Nah, kalau Doyami sendiri buatan Novi ini, kreativitas inovasi ini bumbunya ada nggak di dalam itu? Ada, Mbak. Nah, bumbunya bisa disenggol dulu nih, cerita dulu nih apa aja bumbunya. Kalau yang bumbunya ya kita kan ada 3 varian rasa. Iya. Rasa soto, ya persis rasa soto, Mbak. Persis ya. Kayak merek itu ya. Cuma kan kita karena produk sehat, jadi rasanya ya mungkin agak beda kalau saya sih misalnya kayak kena micin gitu ya. Terasa lidah ya. Terasa di langit-langit mulut itu kan lebih terasa ya. Karena kalau ini enggak, dia kayak smooth gitu Mbak. Lembut gitu ya. Lebih lembut aja lebih nanti. Aman gitu. Terus kayak rasa ramen gitu kan. Misalnya kita biasa makan ramen kan. Agak mirip memang. Mirip, tapi dia karena tanpa pengawet tadi, dia yang itu di lidah soft aja gitu loh, kayak smooth aja gitu. Iya, kalau emang ngerti kesehatan, nanti kita coba ya. Iya, coba ya. Nanti tolong dikasih tahu di review ya Mbak ya. Di review, nanti bisa dikirim nanti ya. Oke, bisa. Kemudian kalau promosi sendiri Novi, ini online ya? Instagram atau WA atau menggunakan apa? Oh, kalau saya biasanya di Instagram. Biasanya di Instagram, TikTok. Ada juga kita biasanya pakai affiliate untuk live TikTok gitu. Atau live Instagram. Jadi kalau mau mesen ke Novi gimana caranya? Masuk ke Instagram. Masuk ke Instagram ya Mbak ya pastinya. Instagramnya apa namanya? @doyami.me. Miye gitu. Oh, Miye ya. Iya. Oke, jadi nggak susah untuk mencarinya. Followernya udah banyak kayaknya ya. Lumayan. Bisa rasa langka gitu. Baik, Novi, selain di Palembang, ini sasaran pemasarannya kemana aja? Kita karena kemarin itu Mbak, karena untuk harganya kan kita 15.000 satu ya. Satu ya. Jadi kalau misalnya di Palembang kemarin agak berat ya memikirkannya. Di Palembang itu awalnya kok 15.000 ya? Iya. Kalau dibanding compare sama yang merek yang itu ya, tanda iya. kutip itu, aduh kayaknya mahal gitu jomplang ya? banget gitu ya. Padahal kan kita kan dengan 15.000 itu kita kan edukasi untuk orang-orang itu bahwa isinya ini 2 gitu. Kemudian sehat gitu. Lebih sehat, dan kita memang semuanya memang kita pakai bahan-bahan alami tanpa MSG gitu. Baik. Nah tapi kita memang kalau misalnya di bazar lebih ke edukasi ya, kasih tahu dulu kenapa sih kita jualnya 15.000. Iya. Nah tapi kita karena kemarin itu yang saya bilang saya dari ketemu mitra kolaborator dari kompetisi, itu memang kita di daerah Bali, Mataram sama Lombok itu mereka anggap itu biasa.
Harga segitu. Dengan harga segitu. 15.000. Karena memang mereka memang mungkin daerah sana lebih peduli pada kesehatan gitu loh Mbak, daripada masalah harga. Kadang-kadang kan kita mindsetnya kan beda ya. Iya. Beda kota kan beda mindset. Betul. Nah, misalnya kita jual juga di Jakarta, misalnya di saya pernah masuk ke Malang ya Pak, Malang ke Gresik itu juga tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kenapa di sini jangan tanda kutip? Nah gimana Nov? Ini kan tantangan juga buat Novi untuk membangun mindset orang di Palembang gitu, untuk merubah bahwa yang namanya makan mie itu harus sehat gitu, jangan membuat enaknya di lidah tapi nanti sengsara di dalam gitu. Nah gimana Novi membangun mindset itu seperti itu? Biasanya kan kita lewat edukasi di acara-acara PKK itu ya Mbak ya. PKK Pokja itu ya? Biasanya PKK kan saya ada beberapa kali misalnya diminta Ibu Wali Kota untuk ngajar ya Mbak, misal 3 hari gitu ya. Misalnya acara-acara PKK juga sih. Biasanya memang kita edukasi di situ, ngasih tahu gimana pembuatannya. Kita juga kan biasanya di tempat produksi kan biasanya dinas-dinas tuh suka datang gitu. Jadi yang mereka belajar cara buat, cara produksi semua memang kita akan ajarkan. Nah dengan seperti itu biasanya kita sisipkan edukasi kepada mereka bahwa memang dengan mengkonsumsi mie sehat tuh dampaknya bagus gitu. Kalau kita makan yang sekarang berarti kan kita nggak merasakan sekarang kan 10 atau 15 tahun yang akan datang jadinya. Jadi seperti itu kita misalnya untuk acara-acara aja sih Mbak kita masukin gitu. Kalau misalnya saya kebetulan ada acara talk show, ada acara seminar, biasanya saya memang akan nyisipkan produk saya sekalian kayak iklan gitu ya. Jadinya kan nanti bagaimana pembuatan ini, bagaimana dampaknya untuk lingkungan, karena kan kita lebih banyak ke pemberdayaan perempuan sih kalau di sini. Kalau saya kompetisi itu memang lebih banyak jatuhnya memberdayakan perempuan. Iya, baik. Kalau Novi merekrut karyawan juga nggak nih? Kalau kita sih enggak sih ya. Kalau misalnya bikin karena memang masih UMKM ya Mbak ya, dan sebenarnya ini bikinnya juga masih simple sih. Enggak ribet banget ya. Kalau misalnya kayak yang usaha yang lain, misalnya kayak snack box atau itu, memang itu butuh karyawan. Iya, baik. Selama ini bisa tertangani ya sama Novi. Tanganin. Selain Doyami, produk yang lain juga Novi melakukannya dari Daun Kelor juga sama. Juga sama. Seperti apa? Kita ada pempek crispy kelor. Jadi jadi pempeknya itu sih dari ikan tenggiri. Cuma pakai daun kelor juga dan tapi pakai tepung mokaf gitu loh Mbak. Jadi bukan terigu. Kita tuh yang turunan kelor itu pengennya lebih sehat gitu ya. Jangan sampai nanti nggak sehat juga ya. Karena kan dia sudah dari mie kan ada turunannya lagi yang pempek. Nah terus kita ada wedang kelor juga. Minuman hangat ya? Minuman hangat bisa dingin juga sih. Bisa kadang dingin juga. Kita seduhin pada saat bazar aja Mbak. Jadi itu semuanya Novi semua? Iya maaf saya nggak bawa nanti. Oh nggak apa-apa. Ini kan khusus Doyami gitu. Jadi wedangnya juga ada. Kemudian pempeknya juga. Semua Novi menekalnya? Ada tim khusus mungkin? Iya ada yang bantuin juga sih sebenarnya. Cuma saya lebih ke paling resep gitu. Iya. Jadi balik-balik ini bahan dasarnya adalah sehat daun kelor gitu. Iya. Oke. Nah kemudian kalau untuk kesulitan dalam mendapatkan daun kelor tidak ada masalah. Kemudian untuk masalah yang pembuatan lain-lain itu juga berjalan lancar aja sampai dengan sekarang? Alhamdulillah lancar Mbak. Ini udah masuk tahun kedua. Tahun kedua ya, dari tahun 2024 berarti ya? Sebenarnya kita mulainya Desember 2023. Desember 2023. Nah selama ini Novi mungkin ada keinginan untuk inovasi produk dari daun kelor lagi, mungkin masih sudah ada inovasi yang akan terpikirkan gitu? Ada Mbak. Nah ini kebetulan kan saya kan tahun ini kan dapat beasiswa kuliah bisnis ya dari Umar Usman Jakarta kan. Alhamdulillah. Iya. Jadi sekarang masih digeluti kuliahnya? Tadi masih kuliah Mbak, sampai jam 2 makanya hari Sabtu ya. Jadi kuliahnya itu Sabtu Minggu, tapi ada juga kita yang ke Jakarta. Ini jadi kita disuruh bikin inovasi sih benernya sampai akhir tahun ini untuk tugas kuliah gitu kuliah. Jadi nanti kita akan bikin versi yang mini gitu loh Mbak, versi anak-anak. Anak-anak. Jadi ini kan sebenarnya kan awalnya memang
khusus untuk anak-anak ya, mungkin Iya. stunting ya tadinya. Tapi karena memang banyak permintaan, ada rasa-rasa varian rasa, jadi ada rasa soto, tadi ada bawang sama ramen juga. Terus kalau untuk anak-anak kita bikinnya mungkin nanti kemasannya lebih ini ya, dikecilkan. lebih imut lucu gitu lah Mbak gitu. Lebih kecil jadinya nanti. Terus varian rasanya juga kita akan bedakan. Jadi itu sekalian tugas kuliah saya gitu. Oh, jadi itu sekaligus ya akan menjadi bahan Untuk, kuliah ya, untuk presentasi inovasi. kelulusan gitu. Mungkin butuh berapa waktu untuk yang presentasinya? Mungkin satu. Mungkin ya paling lama sih 3 bulan. 3 karena bulan kan, ya. Udah harus dibuat ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk anak-anak sih ini kan di dalamnya ada 2, jadi mungkin kita ambil 1 aja gitu. Sebenarnya kan komposisinya sama, cuma nanti untuk varian rasanya kita menyesuaikan anak-anak tuh lebih suka ke apa gitu, mungkin ayam bawang atau apa gitu. Yang simpel dan memang mereka suka ya. Iya. Ya pasti kalau anak-anak itu lebih condong ke packagingnya menarik gitu. Iya. Heeh. Makanya lagi cari yang desain untuk packagingnya ya, karena kan kalau saya tuh nggak gitu ngerti ya. Biasanya kalau ini kan, ini juga kan kemarin dibantu Pegadaian ya. Iya. Dari logonya kan, ini kan ada artinya sendiri sih sebenarnya. Tapi untuk yang ini memang kita lagi cari-cari sih Mbak dari kampus juga, karena kan ini kan disupport sama kampus juga kan Iya. nantinya. Mungkin akan ada proses yang lebih ke arah sana ya nantinya. Iya. Kita tunggu hasilnya aja nanti ya. Iya siap. Mudah-mudahan 3 bulan ke depan sudah ada proses yang lebih baik lagi. Kayaknya masih sebulan lagi deh Mbak. Oh, lebih cepat berarti. Karena memang saya kan kuliahnya udah ini kan harus selesai di akhir tahun ini. Akhir tahun ini harus selesai. Ya, dikasih waktu kayak gitu Iya, ya. dia banyak deadline ya, karena kan ini kan full beasiswa kan. Full beasiswa, jadi kita nilai harus di atas 80% gitu. Iya. Absensi juga gitu. Semuanya sih agak di-push jadinya. Baik, Novi, yang namanya kita usahakan pasti ada naik turun gitu ya. Selama ini masuk usia 2 tahun, gimana tuh merasakan hal seperti itu kalau kita bicara soal dunia usaha ya? Kalau dunia usaha ya sama aja sih Mbak. Mungkin yang lainnya kadang-kadang memang sepi juga ya. Lebih banyak UMKM yang tahu lah ya. Kalau Iya. sekarang ya memang agak penjualan memang agak susah. Nah kalau saya sendiri sih kalau kita sih nyisirnya sih acara-acara PKK tadi kan, karena kan Ibu-ibu gitu kan? Ibu-ibu, terus misalnya hampers untuk acara PKK, terus biasanya juga kita kan kemarin kan berapa kali hampersnya PT Pusri, terus karena keuntungannya Mbak itu kalau ikut kompetisi ya, Iya. biasanya kayak Sampurna, event-event Sampurna, walaupun kita nggak dibawa, produk kita yang akan dibeli sama mereka Iya, gitu. baik. Itu Terus, perusahaan-perusahaan besar yang memang ya, luar perusahaan biasa. besar, misalnya kayak ya mungkin acara Pegadaian Iya, gitu kan, karena baik. kalau kompetisi kan misalnya lah kan kita menang kan lumayan ya Mbak hadiahnya gitu. Bisa mendongkrak sekaligus ya. Iya, Itu kalau untuk kompetisi dari pihak pemerintah sendiri, katakanlah dinas koperasi kah atau UMKM, ini ada nggak perhatian ke usahanya Novi gitu? Atau mungkin ikut pelatihan dari mereka? Kalau misalnya dari dinas yang di sini atau yang di mana? Iya, di Palembang atau di luar juga seperti apa nih? Kalau kementerian kayak kemarin ya bentuk yang apresiasi, misalnya kita sudah terpilih gitu ya Mbak, kita dibikinkan kayak inspire book gitu. Jadi ada buku tahunan, misalnya UMKM terbaik tuh ada inspire Iya. book, terus ada data-data kita lumayan lah Mbak ya. Jadi orang bisa ngelihat kita di website ada gitu. Rasa bangga gitu kan sekaligus. Walaupun kadang muka kita nggak ada, mungkin produknya ada gitu di sana. Nggak ada mukanya di situ Novi. Kalau yang saya kan kementerian tuh lulusnya 2 waktu Iya. tahun 2023. Nah dari kementerian itu kan ada namanya entrepreneur development, satu lagi mikro mandiri. Nah kalau mikro mandiri itu kadang-kadang pesanan lebih banyak dari mikro mandiri Mbak, karena yang ditaruh tuh produk kita. Walaupun muka kita nggak ada, Iya, lumayan mewakili lah ya nggak apa-apa. Baik, itu kan butuh upgrade diri ya, mengupgrade gitu kan. Yang namanya Novi kan harus bisa mengikuti perkembangan lah katakanlah. Apalagi Novi kompetisi setiap tahun jadi juara gitu. Nah, apa tipsnya di situ? Mungkin bisa jadi motivasi buat UMKM yang lain juga gitu. Kalau tipsnya sih sebenarnya nggak ada ya Mbak ya. Kalau misalnya saya tuh
Kalau teman-teman yang lain sih juga udah banyak ya yang sering menang juga ya, misalnya kayak mungkin Benawa suka bareng gitu kan di kompetisi kan, kita beberapa kompetisi ikut. Kalau saya sih apa ya? Atau mungkin punya jiwa entrepreneur seperti ini tuh apa nih yang harus diasah terus gitu dari diri seseorang gitu? Kalau saya sih lebih banyak ini ya Mbak ya, kalau misalnya misalnya kan saya suka ikut kompetisi itu, saya biasanya nggak malu untuk nanya gitu. Misalnya teman-teman kayak saya tuh waktu Sampurna kan itu memang kayaknya luar biasa, saya udah lulus ya, mestinya di sana bisa masuk bisa masuk di antara itu dia ada 20 kalau nggak salah. Seluruh Indonesia itu? Seluruh Indonesia. Dan yang lain itu yang memang sudah yang yang sudah punya pabrik gitu loh Mbak. Saya nanya sudah punya pengalaman lebih dari seperti Novi. apa gitu. Kadang-kadang tuh saya kemarin tuh ikut Wismilak ya Mbak ya. Itu kan juara nasional juga. Nah itu saya nanya tuh, misalnya yang dari Papua itu, kenapa sih di umur 23 kamu udah penghasilnya 2,5 M satu bulan? Bagaimana caranya gitu? Saya suka nanya gitu. Mbak, saya tuh nanya mulainya dari mana gitu, belajarnya seperti apa, misalnya kita kan biasanya bikin ini Mbak, kayak proposal bisnisnya itu harus misalnya Mbak harus dikuatkan di bahasa Inggrisnya apa di bahasa apa gitu loh. Jadi waktu kita presentasi itu bagus, karena kan kalau yang proposal bisnis ada beberapa yang memang dia minta kita satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Jadi berarti intinya bisa dikuatkan pada pengetahuan bahasa ya? Iya, pengetahuan bahasa untuk proposal bisnisnya itu harus benar-benar meyakinkan bahwa memang apa kelebihan kita dibanding UMKM yang lain. Iya, harus punya nilai plus ya. Nilai plus, apa mungkin kepemberdayaan perempuannya, atau dampak usaha kita untuk lingkungan. Nah itu biasanya kompetisi seperti itu Mbak. Baik, bukan sekedar omset. Sekedar omset dan keuntungan ya. Iya benar. Kita coba terima dulu. Selamat sore. Selamat sore Mbak Nadia. Iya Pak Jakaria, mau makan mie nih. Iya, mau tanya-tanya. Mie dari daun kelor bersama Mbak Novi. Silakan Pak Jakaria. Ya, selamat siang Mbak Novi. Selamat siang Pak Jakaria. Ini Mbak mau nanya, ini kan dari tepung ubi tadi ya disebutin ya. Singkong ya benar. Daun kelor. Ya. Maksudnya berarti kan harganya 15.000 itu isinya 2 ya. Isinya 2. Kemasannya berarti besar ya Mbak Novi ya. Iya benar, kemasannya besar. Besar ya. Jadi ya kenyang Mbak, cuma 1 aja udah kenyang. Iya. Dibandingkan restoran biasa itu ya. Iya. Nah kemudian mau tanya itu ada rasa soto ya, sama bawang sama ramen. Iya benar. Kayak mana itu rasa ramen tuh, ini bentuknya itu, dan rasa mie-nya itu seperti apa gitu dibanding yang mie yang berbeda gitu. Karena dari tepung ubi kan ada beda gitu. Kalau Pak Jakaria mau menikmati mie ini nanti bisa dibeli di mana nih Nov? Bisa di IG Pak atau di WA. Nanti kan link langsung ke WA kita sih di IG doyami.me. Mie gitu pesan. Ada E-nya di belakang. Nanti Bang Jack bisa merasakan langsung loh rasa sensasi mie-nya gitu. Online ya? Iya. Online. Tapi ini menyehatkan loh Pak Jakaria. Tapi dia lebih kenyal gitu. Jadi kalau misalnya mie ini ya gambarannya aja, mungkin Bapak kan belum pernah coba ya Pak. Jadi kalau misalnya kita sudah seduh gitu kan, kita taruh air ya Mbak. Nah dia nggak ngikut air gitu ngembang kayak mie yang pakai terigu. Jadi dia harus airnya dipisahkan gitu ya? Enggak, biar dimasukin air dia nggak akan mengembang Mbak, ditinggal gitu. Nggak akan ya seperti yang lain ya? Karena dia pakai terigu. Kalau ini tepung mekar dia nggak ada nahan air gitu. Itu keunggulannya. Dan dia lebih kenyal karena mungkin masaknya juga lebih lama ya. Iya, 7 menit lah ya. Dan biasa katanya kalau pakai tepung singkong lebih kenyang. Lebih kenyang ya pasti. Lebih kenyang. Gimana Pak Zakria? Dimasak dulu deh ya, harus dimasak dulu. Iya, dimasak dulu. Sama kayak kita masak mie yang lain. Mie instan gitu. Ini mie instan Pak konsepnya memang. Iya. Terima kasih ya. Iya. Sama-sama Pak Jakaria, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Zakaria sekali lagi ini adalah mie instan sama seperti mie yang lain ya, sudah duluan familiar gitu Novi ya. Tapi lebih agak sedikit lama dikit masaknya ya. Iya masaknya aja dan mungkin kita kemasannya seperti ini tuh biar agak beda aja gitu loh Mbak. Karena kita kemarin itu waktu dari Sampurna waktu dimasukkan ke
supermarket ataupun di toko oleh-oleh, ini kita gandengnya sama pasta gitu. Jadi makanya kita harus seperti ini, bukan kita gandeng sama mie instan yang itu ya. Iya, beda Karena packagingnya. kita kalah saing Mbak kalau misalnya masuk ke mie instan. Jadi kita klasifikasinya ke pasta. Ke pasta, iya betul. Makanya waktu dia ada resepnya ini, resepnya lebih ke arah pasta gitu nantinya. Kalau kita masuk ke mie instan, waktu kita bisnis matching waktu itu misalnya ke Malaysia atau apa, kita nggak masuk Mbak. Kita harus klasifikasi pasta tadi. Iya, nggak masuk ke rombongan sana ya. Iya, karena harganya terlalu timpang gitu. Iya, betul. Harga 15.000 gitu ya. Tapi sesuai sih kalau kita lihat packagingnya, sekaligus ada logo Cinta Produk Indonesia kayaknya di situ. Iya, benar. Dan kita ini kok ada barcode-nya. Jadi maksudnya memang produknya memang telah terkurasi di untuk seluruh Indonesia sama 120 negara, Mbak. Baik. Kalau untuk bazar yang di lokal, selain di kelompok kerja PKK, pernah mengikuti juga Novi? Ada hari UMKM misalnya, terus bazar-bazar di BKB juga. Iya. Biasa dari Dinas Perindustrian, kebetulan kan saya kemarin tuh biasa Dinas Perindustrian yang ngajak ya Mbak, karena kan saya kan juara 1 IKM UMR tahun 24. Iya. Jadi ikut di bazar mereka juga. Iya, biasa bazar-bazar sering sih ikut. Sering ya? Sering juga ikut. Cuma kadang-kadang kalau di bazar itu kita Ada kendalanya ya? kendalanya itu kan itu tadi Mbak, kalau di Palembang itu Balik-balik harga. balik-balik ke harga. Kenapa 15.000 gitu? Kenapa nggak 10 aja gitu biasanya? Ya kan agak susah. Jadi kita tuh Iya. mengedukasi itu tadi itu kalau di Palembang. Tapi kalau misalnya kita kayak bazar di Jakarta, di Bandung itu orang nggak akan pernah nanya. Iya, pasti mereka udah biasa 15.000. Udah tahu 15.000 Iya. tuh kayaknya biasa aja gitu loh. Jadi kalau kita masuk ke kota sendiri memang agak susah. Baik, punya tantangan tersendiri ya Novi. Kemudian kalau untuk Doyami sendiri belum ada keinginan untuk titip-titip di mana gitu, atau bisa dikatakanlah membuka toko sendiri gitu Novi, atau inovasi seperti apa nih ke depannya? Kalau toko sendiri itu Mbak sebenarnya kita kan ada market segmen ya kalau dari usaha. Nah kalau market segmen kita memang toko offline memang agak susah Mbak. Susah ya. Sama seperti bazar tadi, makanya memang kita menyisirnya dengan yang tadi ke toko oleh-oleh, supermarket, baik luar kota ya yang sudah kita lalui. Nah saya tuh lebih banyak ini Mbak tadi kayak olahraga gitu kan. Saya kan kalau ikut pilates, yoga. Iya, seperti di hari-hari Minggu atau hari Sabtu ya di Palembang. Saya juga ikut kan tadi yang kelas pilates sama yoga. Jadi sekaligus promosi promosi ke sana-sana gitu kan. Jadi untuk yang olahraga biasanya suka sih, untuk dari trainernya, untuk dari teman-teman. Makanya saya ikut yang ya olahraga lah, walaupun saya jarang olahraga. Baik. Kemudian kalau untuk menghidupkan namanya edukasi ke masyarakat sensasi miseh dari daun kelor ini, mungkin Novi kalau untuk mengembangkan usahanya sendiri selain katakanlah lewat online media seperti itu, atau ada rencana untuk menggandeng salah satu atau katakanlah sesama teman UMKM, atau seperti apa dalam wadah UKM sendiri gitu? Kalau dalam wadah UKM sih paling biasanya kita minta misalnya gandeng biasanya Mbak. Kalau di sini kan kita di PS tuh kan ada apa di UMKM ini ya Mbak ya, apa di wadah UMKM sendiri ya, komunitas katakanlah ya. Iya, dari Dinas Perindustrian sih sebenarnya Plaza UMKM. Jadi memang di sana ditaruh produk-produk yang memang produk-produk kita. Terus kan ada teman-teman UMKM juga yang bergabung di situ, dan biasanya juga di situ nanti diadakan live sama mereka gitu loh Mbak. Jadi produk-produk ada di situ. Terus biasa juga kalau dari dinas itu misalnya produk kita masuk di Amanda, Brownies Amanda gitu. Biasa di toko oleh-oleh, biasanya dibantu yang terkenal di Palembang lah ya. Terkenal. Jadi produk kita ditaruh di situ sih, di tempat-tempat situ. Kalau sejauh ini nggak ada hambatan sama sekali ya?
Nggak ada sih, kalau misalnya kita juga kalau yang kayak PKK kan kita ada di Dekranasda biasanya, terus ada yang di wali kota biasanya, produk-produk ada di situ semua sih Mbak. Oke. Kalau untuk rasa ramen sendiri untuk kaum milenial, katakanlah milenial kaum muda gitu, gimana nih untuk edukasi ke situnya, pengenalannya gitu? Kalau kaum muda itu kan anak-anak sekarang kadang-kadang kalau pada ngumpul-ngumpul, nongkrong gitu ya? Iya, lebih suka kalau misalnya ramen. Nongki Anak-anak gitu. muda malah jarang mikir Mbak untuk harga. Iya benar, langsung bayar gitu. Langsung bayar, terus kalau misal ada rasa ramen oke gitu. Gitu. Jadi nggak ada kendala juga Iya, ya? nggak ada kendala kalau Gen Z. Kalau generasi kita nih kayaknya masih mikir gitu, kenapa ini 15.000 gitu. Tapi kalau Gen Z sih kayaknya udahlah. Apalagi kalau dengar ramen gitu. Kayaknya kalau ramen tuh kayak udah wajib kali ya Mbak ya, kalau harus misalnya, ada dalam suatu produk. Novi kok bisa ada keinginan untuk rasa ramen itu? Ada cerita dari mana atau mungkin inspirasi dari bumbunya? Kalau ramen kemarin ya, awalnya tuh saya kan suka diminta itu Mbak, demo cooking. Oh cooking ya. Saya kan suka diundang misalnya dari dinas apa gitu ya. dinas, acara-acara. Kebetulan kan saya waktu tahun 2024 tuh saya pernah dapat juara 2 ya, cooking competition Antv Mbak. Juara semua kayaknya. Sering ikut lomba soalnya. Well, ada juara pasti Novi juara gitu. Antv terus yang tahun 2025 tuh dapat juara 1. Dari TV swasta juga. Juara 1 ini apa tuh? Itu ramen ABC. juga. Oh, ABC. Nah, waktu ramen itu Mbak, itu kan gak sengaja ya. Nah, terus waktu cooking competition itu dibilang sama ketua komunitas saya, Nov, bisa nggak mie-nya ini dibikin varian rasa yang kekinian? Yang era-era anak muda lah. Iya, gitu. yang anak-anak muda, karena waktu yang datang itu kan lumayan banyak waktu itu. Waktu itu saya masaknya di ini Monpera Mbak. Oh, rame yang datang berarti. Iya, rame. Jadi undangan rame, stand-stand rame. Rame. Saya waktu itu sama chef apa ya gitu, ada juga dia Langsung di situ. langsung di situ dia kreasi satu, saya kreasi satu gitu kan. Nah setelah itu coba deh saya coba pikir apa ya anak-anak muda sekarang Iya, gitu kan. akhirnya ada ramen gitu langsung. Kayaknya coba ramen aja ya, coba diracik dulu ya, bikin bumbu-bumbunya dulu di rumah. Ternyata cocok deh. Kayak gini kan dia bikin flyer, Nov apa nih inovasi baru gitu, sudah ramen aja gitu kan. Saya nekat aja ramen. Ternyata waktu dicoba di situ kan di acara tuh ternyata banyak yang suka, makanya kita bikin varian ramen gitu. Iya, itu ceritanya. Karena kan waktu itu kan juga lumayan banyak yang nonton, karena kan itu ini ya waktu puasa kayaknya awal mau puasa 1 hari 2024 ya. Iya, sebelum puasa sih jadinya. Jadi antusias masyarakat waktu itu suka ya waktu di acara itu. Iya, kita langsung bikin tester kan waktu itu, langsung tester aja, terus langsung masakin dalam Langsung jumlah di yang situ, besar. Jumlah besar, pengunjung itu boleh cicip, terus juga UMKM yang lain kan juga boleh ini kan. Iya. Nah, di samping itu waktu itu memang kita juga ada stand gitu kayak dari komunitas. Cuma rasa ramen itu belum ada. Iya. Baik. Jadi sampai sekarang dipertahankan rasa ramennya. Iya, untuk Gen Z lah Gen gitu. Z ya. Kalau kaum-kaum kita mau nyicip juga oke, nggak masalah gitu. Iya sebenarnya, cuma kan kalau saya kan lidahnya Indonesia banget ya Mbak. Agak gimana kalau nggak rasa ramen gitu? Iya, nggak terlalu familiar ya. Paling rasa bawang, Iya, yang rasa soto. bawang, soto masih oke lah. Berarti khas Nusantara gitu. Lidahnya maksudnya masih tradisional banget lah. Iya, baik. Novi, hampir mau nutup kita sore hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan Novi di penghujung acara kita berkaitan tema hari ini, nikmatnya sensasi mie sehat melalui sore hari dengan dari bahan daun kelor. Nah, silahkan Novi, ada yang mau disampaikan? Dari saya sih mungkin untuk UMKM ya, sesama UMKM ya. Kalau saya mungkin bikinlah produk itu yang memang kita bisa berbeda dari yang lain, tapi mungkin produk itu baik juga untuk kesehatan ya. Jadi kita menjual sesuatu itu yang pastinya berdampak gitu kan. Jangan sampai kita menjual produk tapi kita sendiri nggak mau makan gitu. Jadi kita usahakan produk itu sehat, berdampak untuk lingkungan, dan bisa memberdayakan banyak orang gitu. Bisa bermanfaat juga untuk banyak orang. Dan kalau bisa ini usahanya untuk jangka panjang gitu loh Mbak. Jangan cuma sekarang aja. Misalnya kayak saya bilang tadi, misalnya saya suka makan mie tapi
apa sih dampaknya untuk tubuh saya kalau saya makan sekarang gitu kan, karena kan kita perlu juga memperhatikan dampak untuk orang lain yang makan produk kita gitu. Kalau misalnya kita menjual produk yang mungkin tidak baik atau kita aja nggak mau coba, gimana orang lain gitu mau coba gitu. Walaupun mungkin kalau omset sih memang tidak terlalu tinggi, tapi ya alhamdulillah gitu kan. Tapi yang penting kan kita usaha itu ya berdampak untuk lingkungan, baik untuk sekitar dan mungkin bermanfaat ya untuk orang lain gitu. Baik. Dari saya itu aja. Ya, terima kasih Novi. Sama-sama. Sudah bersama RRI sore hari ini. Mudah-mudahan akan selesai pendidikannya atau juga beasiswanya dan menghasilkan produk yang baru lagi. Amin. Dan semakin dikenal oleh masyarakat khususnya di Palembang dan seluruh Indonesia bahkan. Terima kasih Novi. Sukses selalu ke depannya ya. Sama-sama Mbak. Ya, semakin banyak inovasinya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Mozaik Indonesia, kami cukupkan sampai di sini bersama Novi Rizdayanti, owner dari Doyami untuk Mozaik Indonesia edisi UMKM dengan tema hari ini nikmatnya sensasi mie sehat dari daun kelor. Terima kasih pendengar sudah monitor channel YouTube kita dan juga Pak Zakaria yang dari kantor sudah bergabung dalam telepon kita di 369977. Semoga bermanfaat dan terus motivasi untuk para pelaku UMKM yang ada di Kota Palembang khususnya. Saya Nadia Rusmarkan Agus pamit undur. Terima kasih pendengar, semoga bermanfaat. Dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia.